Nggak begitu. Tuhanmu bisa datang jadi manusia nggak? Kalau Tuhan bisa datang menjadi manusia gitu kan, artinya Bisa nggak? manusia gitu ya. Dalam arti kata maha segalanya. Nah, Ya, kan Mbak Mikana mau menjebak saya tuh dalam kata maha segalanya. ya bisa dia datang dalam rupa manusia. Bisa. Saya tidak mewakili umat Muslim, tapi saya pribadi bisa. Kalau saya tidak Bisa. mewakili umat Muslim, karena maha segalanya, maha Oke. bukan semuanya. Ya kita kan udah memvonis Mbak Mikana, Tuhan tak terbatas. Oh, berarti Tuhanmu bisa datang dalam rupa manusia ya? Loh. Kalau maha segalanya ya sudah nggak ada batasnya, cuman Mbak Mikana Berarti ini Tuhanmu bisa datang dalam rupa manusia? kan sudah dibilang tadi. Bisa ya, berarti bisa. Pernah terjadi nggak? Pernah terjadi nggak? Gimana? Pernah terjadi nggak? Pernah terjadi nggak? Masalah pernah terjadi atau tidak itu hanya orang yang memahami keilmuannya. Nah, kalau kamu bilang bisa datang dalam rupa manusia, kalau nggak pernah terjadi, artinya yang nggak maha segalanya dong. Nggak terbukti dia maha segalanya. Nggak terbukti maha segalanya. Iya, karena nggak pernah. Dibuktikan. Lah, karena kebenaran itu pembuktian, bukan halusinasi. Bukan begitu konsepnya Mbak Mikana. Sesuatu kebenaran itu tidak harus dibuktikan Mbak Mikana. Contoh misalkan Mbak Mikana mau berbuat baik, emangnya harus teriak, saya mau berbuat baik? Kan enggak Mbak Mikana. Itu kebenaran loh. Kamu tahu tadi kebenaran itu kan pembuktian. Jadi kalau kamu bilang kamu orang baik, kamu harus lakukan, kamu harus buktikan melalui perbuatanmu, bukan hanya dengan omongan. Ngerti nggak? Iya, pembuktikan kebaikan itu kan nggak harus teriak-teriak Mbak Mikana. Iya, bukan teriak, tapi harus dilakukan. Contoh, ya kamu orang baik, membantu Mikana itu baik. Ya kamu datang ke rumah saya bawa buah-buahan, ya bawa. Bos, ini Mbak Itu Mikana. baik. Nah kalau kamu lakukan, berarti nggak ada pembuktiannya gitu loh. Berani jujur nggak? Berani jujur nggak? Mbak Mikana Tuhannya terbatas. Berani jujur nggak? Ayo. Tuhan saya maha segalanya. Kalau saya mah Karena sudah terbukti dia maha segalanya, terbukti dia maha pencipta, maha kuasa, maha pengampun, dan maha adil. Hanya dia. segalanya Tidak ada. berarti menciptakan keburukan. Kan segala Ya, galanya. kalau Tuhan mau menciptakan keburukan, ya terserah. Tapi kalau keburukan itu berasal dari iblis, Tuhan itu bukan iblis. Dia adalah Allah yang sejati, Allah yang maha kudus. Udah, terima kasih. Tuhan Yesus mengasihimu. Sejak kapan pula Tuhan Yesus menciptakan kejahatan? Kalau dia menciptakan kejahatan, berarti dia si pembuat kejahatan. Waduh, ngeri kali. Ya, Tuhan macam apa itu? Tuhan Yesus Kristus itu adalah maha kudus, maha suci, maha mulia. Dia tidak menjadikan kejahatan. Dia itu menciptakan kesempurnaan, keindahan. Keburukan itu dari mana? Kejahatan, penipuan itu dari siapa? Dari iblis. Iblis itu siapa? Malaikat yang jatuh. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Silakan buka kamera Bang, bisa? Bisa. Enggak, Silakan. Saya mau ketawa sejujurnya. Buka kamera dulu Bang kalau kamu ketawa. Nah ya, saya mau Silakan ketawa Bang. Silakan ketawa dulu Bang. Katanya tadi mau ketawa. tertawa besar. Jadi Ya, silakan Abang, pertanyaannya apa? Menyimaknya. Memang saya gimana ya? Saya sekolah pun bukan di bidang agama. Cuman yang tahu saya, ya itu juga itu pun ciptaan. Di mana tertulis bahwa Tuhan itu ciptaan? Ya itu ciptaan. Di mana tertulis Abang? Oh alah, ampun dah. Di mana tertulis? Di mana tertulis Tuhan itu ciptaan? Di Al-Quran ada. Di mana dalam Al-Quran tertulis nama Yesus? Iblis pun. Di mana tertulis dalam Al-Quran nama Yesua? Di mana tertulis? Udah, nggak bisa menunjukkan artinya kamu takia. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Selamat sore Ketua. Selamat sore Mbak. Thank you Warsim, thank you Juju. Ya, apakah Abang bersedia membuka kamera?
Sudah. Buka kamera bang, tapi tolong jangan merokok ya bang. Silakan abang bisa. Saya undang abang untuk nyalakan kamera, silakan. Silakan abang, pertanyaannya apa bang? Ya, selamat sore Mbak Mikana. Iya, selamat sore. Ini Mbak mau saya tanya, Bu, katanya kelakuan baik dan buruk itu semua kan ciptaannya Tuhan. Itu gimana itu? Thank you, Royal, thank you. Bang, Alkitab berkata bang, Tuhan Yesus Kristus itu menciptakan kebaikan bang, kesempurnaan, bukan keburukan. Karena di Kejadian 1 ayat 31 ya, maka Elohim melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik bang, bukan buruk. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu menciptakan kejahatan, dia telah menghina Tuhan. Ya, Tuhan itu menciptakan kebaikan, kesempurnaan, bukan keburukan, bukan kejahatan, bukan penipuan. Kamu tahu nggak penipuan itu berasal dari mana? Dari iblis. Iblis ini dari mana? Malaikat yang jatuh. Nah makanya teman-teman ada dua bapak, ya. Karena ini ada banyak orang Kristen nggak mau mengakui Tuhan adalah bapaknya. Lalu siapa bapakmu? Karena jangan-jangan kamu menyembah bapak segala dusta loh. Kalau kamu nggak tahu nama bapakmu ya. Nama bapak kami jelas, Yeshua HaMashiach bapak kami. 2 Korintus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi kalau kamu nggak mengakui Tuhan adalah Bapamu, lalu siapa Bapamu? Karena ada lagi satu Bapak. Bapak apa? Yohanes 8 ayat 4, Bapak segala dusta. Ya, sumber segala dusta itu adalah iblis. Tetapi sumber segala kebenaran, sumber segala kebaikan, sumber segala kekudusan itu Bapa kita yang mulia Yeshua HaMashiach. Selamat sore Besti. Sore Besti, hajar tuh. Oke, sudah jelas ya Ketua? Silakan buka mikrofon. Terus selanjutnya gini Mbak Mikana, yang menciptakan keburukan itu katanya kan Pak Ketua, salam kenal ya Pak Ketua. Bukan menciptakan tapi menjadikan atau adanya keburukan itu. Iya. Nah, yang menjadikan iblis itu bukannya Tuhan. Iblis itu karena sifat bang. Artinya keburukan, kejahatan, pemberontak, bebangkang. Nah, iblis ini siapa? Itu adalah malaikat bang. Malaikat ciptaan Tuhan. Malaikat itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan malaikat itu sempurna bang. Tetapi ada malaikat yang memberontak bang, yang namanya Lucifer, Hilal bin Sahar. Hilal bin Sahar ini bang memberontak kepada Tuhan Yesus, makanya dia jadi iblis. Nah seperti itu bang. Oke, saya sudah cukup dulu bang. Terima kasih bang. God bless you bang ya, karena di situ berisik juga. Suaranya juga nggak ada dia. Iya. Selamat malam Agus. Selamat sore Agus. Oh, selamat Agus, apakah Bang Agus bersedia membuka kamera? Terima kasih Warsim. Terima kasih Jujur. Hal itu kan? Oh bukan. Bukan Agus yang sedih. Silakan Bang. Boleh tanya nggak kami Kana? Boleh saudaraku, silakan. Saya pengen nanya ini isi surat Kejadian 8 ayat 21 itu gimana maksudnya? Kejadian itu bukan surat ya Bang. Oh, Kejadian 8 iya kitab Bang. Kitab Taurat Bang, kitab Pentateuch ya. Kejadian 8 21. Iya, firman Tuhan, betul. Ketika Tuhan mencium persembahan yang haram itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Oke, apa yang mau ditanya Bang? Yaitu kan berfirman dalam hati, yang dengerin siapa? Yang nulis siapa? Oke. Ini yang menulis adalah Nabi Musa. Iya.
Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Elohim itu sendiri. Dia memberitahu Bang kepada Nabi Musa apa yang dia firmankan dalam hatinya. Makanya ditulis. Kan itu kan dalam hati, nggak diucapin loh, Kak. Ya, Tuhan harus memberitahu apa yang diucapkan dalam hatinya. Terus memberitahu kepada Nabi Musa. Emang di situ ada tertulis memberitahu? Karena Tuhan itu yang memerintahkan. Tuliskanlah segala firmanku dalam satu kitab. Ya, ini yang tertulis di Dengarnya dari mana? Keluaran 34 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Kemudian juga di Keluaran 17:14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Ya, jadi Tuhan memberitahu kepada Musa apa yang dia firmankan kepada dirinya sendiri, lalu ditulis Nabi Musa gitu. Nah, Ini merujuk pada ini Bang Agus, nambahin dikit Bang Agus ya, biar Bang Agus punya banyak pengetahuan. Ini merujuk pada peristiwa setelah air bah waktu zaman Nuh. Jadi ini kan dunia tenggelam ya, memusnahkan segala makhluk kecuali Nuh ya dan 8 orang. Nah, jadi ayat ini setelah apa? Setelah Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera. Nah, Nuh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas keselamatan mereka. Nah, Tuhan merasa senang dengan persembahan tersebut. Tuhan membuat janji. Dia bikin suatu tanda di langit, pelangi, bahwa dia tidak akan mendatangkan air bah lagi. Tidak akan memusnahkan air bah setelah nanti kiamat baru. Terima kasih Agus. Ya, begitu Bang. tapi ngomongnya dalam hati gitu. Nah, enggak, dia bikin janji memang. Pelangi itu janji Tuhan tidak akan menenggelamkan air Yang saya bah tanyakan lagi. tadi kan berfirmanlah Tuhan di dalam hati. Terima kasih Warsim. Ya, tapi di Gimana dalam kok berfirman di ya, dalam hati? bentuknya Setahu saya hati itu yang punya itu cuma manusia. ya, bukan loh. Tuhan Yesus punya hati, Bang. Makanya dia mengasihi, Bang. Jangan disamakan Tuhan kita, Bang. Tuhan kami bukan batu, Bang. Kalau batu nggak bisa mengasihi, Bang. Enggak, kan sama-sama punya hati. Tuhan kami itu dia hidup, berkuasa, dia punya hati, Bang. Makanya dia sangat mengasihi kami. Iya. Tuhan Abang bagaimana? Punya hati nggak? Enggak. Itu beda lagi. Saya tanya. Beda. Iya, kalau nggak punya hati gimana dia cara mengasihi, Bang? Iya, kan Abang bilang Tuhan kan nggak punya hati, makanya kita jawab. Berfirman dalam hati. Terus yang dengerin siapa? Kan gitu. Bukan. Jadi kalau setiap persembahan itu berkenan, harum bagi dia bikin suatu tanda. Itu tandanya kepada Nuh. Jadi dia buat dalam hatinya itu dimanifestasikan, dikeluarkan dengan tanda itu. Bergumam dia tidak gitu. akan membawa air bah lagi. Ya, kemudian apalagi kalau dia berkenan sama persembahan anak-anaknya, dia akan menunjukkan itu. Contoh kayak dia mau menyelamatkan manusia, dia kan hatinya itu mengasihi, langsung bertindak. Jadi dia dalam hatinya berfirman, tapi kita melihat tindakannya, begitu Bang. Iya, pertanyaannya kan yang nulis itu siapa? Yang dengerin siapa? Bisa. Nulis di Alkitab Kejadian itu siapa? Kitab Kejadian kan orang di dalam Tadi hati kok. Mika udah kasih tahu. Bang, mohon maaf udah dikasih tahu tadi ya. Tertulis Jangan dalam- muter-muter di situ lagi. Terima kasih Bang. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu, Bang. Udah dikasih tahu, Bang. Nggak mau lagi muter-muter di situ. Iya. Agus sedih nanti Bang. Iya. Ya Abang jadi sedih. Ketika saya juga berbicara dalam hati saya kan ketika saya bercerita kepada wanita ilahi, saya bisa memberitahu, aku berbicara ke dalam hatiku begini waktu itu gini. Ya udah, datang wanita ilahi ditulis, Mikana berbicara dalam hatinya begini gitu. Itu aja pun nggak paham.
Sebenarnya jawabannya ada di ayat 22. Cuman dia nggak mau baca aja. Itu kan janji Tuhan langsung diberikan kepada kita ketika dia senang dengan persembahan kita. Selamat sore Daulay. Daulay, selamat sore Daulay. Selamat sore, waalaikumsalam. Elat, bisa buka kamera? Iya bisa. Silakan. Iya gini ya, mau tanya tadi yang soalan ini, yang Tuhan Yesus tidak menciptakan keburukan ya. Nah ini pertanyaan gini, tadi kan yang menciptakan katanya kan iblis. Nah iblis itu yang menciptakan siapa? Iblis itu artinya pembangkangan, pemberontakan, Bang. Jadi iblis itu siapa? Malaikat yang jatuh, Bang. Malaikat yang diciptakan Tuhan itu, dia memberontak kepada Tuhan, Bang. Melawan. Ya, jatuh dalam dosa. Makanya disebut iblis, ya, Bang. Nah gini ya, katakannya Tuhan Yesus itu kan ini, apa namanya, bisa ini kan segalanya kan. Pertanyaannya apa? Kenapa dia tidak diciptakan dengan baik? Hah? Kenapa dia? Tandanya kan masih ada ini, keburukan kan, di ciptaannya itu. Jadi dia menciptakan itu malaikat terang, malaikat yang makhluk yang baik gitu. Nah, malaikat itu memberontak, memilih yang buruk. Ya makanya malaikat yang memberontak itu dinamakan iblis, dibuang dari sorga, dibuang ke goa-goa, ya, dibuang ke padang belantara, ya, padang gurun gitu. Ya sebelum nanti dia dihukum di neraka kekal sampai selama-lamanya. Jadi kata Mika tadi apa? Iblis itu kata sifat, keburukan. Nah ya berarti yang menciptakan sifat itu siapa? Ya iblis itu sendirilah, itulah sifat iblis yang tidak dimiliki oleh orang-orang baik, orang-orang benar, yang tidak ada pada Tuhan. Ini kan iblis itu kan termasuk ciptaan Allah juga, ciptaannya itu kan. Enggak, beda. Jangan kau gunakan standar agamamu kepada kita, Bang. Karena aku tahu bahwa di keyakinanmu itu iblis diciptakan. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya kan? Iblis diciptakan kan di keyakinanmu kan? Konsepnya gini. Intinya berarti masih ada keburukan dalam ciptaan Yesus ya kan? Enggak, keburukan kayak kamu lah. Kamu menurut kamu buruk nggak? Kamu ciptaan Tuhan, buruk nggak kamu? Ya kalau Buruk saya nggak? ada buruknya, ada ininya. Nah, kamu buruk ada karena baiknya Tuhan. dari dua sisi. Kamu buruk karena kamu buruk karena Allah, bukan? Karena Allah kamu buruk. Kamu buruk itu kan mencuri, ya kan, merampok. Kamu mencuri, merampok itu karena Tuhan yang bikin kamu perampok. Iya. Terus itu yang menciptakan keburukan siapa? Jawab dulu. Nah, jawab dulu. Kalau kamu merampok, ya, mencuri, itu buruk apa? Itu Tuhan yang bikin atau gimana? Kan perampokan itu buruk. Bohong, misalnya. Nah, merampok aja, merampok. Kamu, sebentar dulu. Oke, kalau kamu, Nah itu sifat masing-masing manusia lah. bentar. Erat. Kalau kamu memperkaos bocil umur 6 tahun, kamu itu jahat apa tidak? Hah? Elat.
Kalau kamu memperkaos bocil umur 6 tahun, kamu di penjara apa bukan? Hah? Agamamu ya kan? Ini bisa jawab nggak sih? Kena mental. Hah? Gimana? Kalau kamu memperkaos bocil umur 6 tahun, kamu di penjara apa bukan? Memperkaos bocil 6 tahun itu buruk apa jahat? Jahat atau baik? Ya, itu buruk. Hah? Ya, itu buruk. Jahat. Apakah Terus itu yang nyuruh Tuhanmu, yang nyuruh itu Tuhanmu, yang ciptakan itu Tuhanmu dalam dirimu untuk memperkaos bocil 6 tahun. Ya, itu tergantung Hah? sifat seorang masing lah. Ya udah kan berarti tadi kan kau bilang nih Tuhanmu yang ciptakan keburukan. Berarti kalau kau memperkaos bocil 6 tahun, berarti Tuhanmu yang menjadikan itu dalam dirimu dong. Gimana sih? Intinya Tuhan menciptakan dua sisi, keburukan dan kebaikan. Tuhanmu Ya. mungkin ya bang, Tuhan kita enggak bang. Mohon maaf ya. Tuhan kita beda, enggak sama. Oh gitu. Ya. Oke, udah bang, muter-muter di situ aja bang. Tuhan Yesus itu maha kudus, maha suci. Tidak segalanya berarti kan? Loh, yang tadi Tuhanmu berarti maha segalanya ketika kamu itu Maha buruk juga. yang mengapain bocil 6 tahun itu? Hah? Ya, bukan. Aduh, nggak jelas ini. Udahlah bang. Manusianya masing-masing. Tergantung manusianya katanya. Berarti kau udah bisa jawab tuh. Thank you. Masa Tuhan menciptakan keburukan, menjadikan keburukan, terus memperkaos bocil 6 tahun itu, berarti Tuhan yang bikin itu. Langsung dia kena mental, langsung macet. Ya, selamat malam, bukan guru ganteng. Selamat sore nih Mbak. Ya, apakah saudara bersedia membuka kamera? Waduh manjanya, bobo-bobo sore. Itulah. Ya, silakan abang. Baca kau. Cuman mau nanya aja sih ini. Tapi aku kurang paham kalau untuk yang Mbak nanya sama aku, mungkin aku pastinya nggak bisa jawab. Cuman aku maunya nanya aja sama Mbak gitu. Menyerah sebelum bertempur kau. Kan menyerang sebelum aku mau masuk lab ini gara-gara cuman mau bertanya aja sih. Nanya lah. Ya udah. Ditanya. Nggak mau ditanya dia. Aku setuju banget sama Mbak kalau Tuhan itu tidak menciptakan hal yang buruk. Pasti yang baik-baiknya. Kenapa adanya terciptanya keburukan itu? Karena adanya seorang setan atau iblis itu tadi. Benar kata Mbak tadi, Tuhan itu tidak menciptakan hal yang buruk, melainkan hal yang baik-baik. Kenapa ada keburukan? Karena adanya hasutan dari setan atau iblis itu tadi yang terciptanya keburukan itu tadi. Gimana kalau pendapat Mbak? Pertanyaanmu apa? Pertanyaannya, setuju tidak kalau terciptanya keburukan itu apa tuh cara ngomongnya Ngomong aja nggak jelas abang loh. Mohon maaf bang. Yang jelas lah bang. Coba gini. Segala keburukan, ya keburukan itu artinya terpisah dari Tuhan. Kalau kau terpisah dari Tuhan, Gini, berarti kau akan mengalami keburukan. Mbak yang satu ini, Mbak yang wanita ilahi ini, coba diam dulu. Karena yang saya bertanya sama host ini, si Mbak host ini. Oh, aku nggak ikutan. Sama aja bang. Ya udah, aku tidur dulu kayak kamu tadi. Bagaimana ya? Gini ya, manja-manja gini ya. Ini, Mbak setuju tidak kalau keburukan itu diciptakan, terjadinya keburukan itu karena adanya iblis, bukan karena dari Tuhannya? Iya, keburukan itu ada karena dari malaikat yang jatuh, yang disebut iblis. Makanya iblis itu adalah bapa segala dusta. Yohanes 8:44. Keburukan itu tercipta dari malaikat yang jatuh. Iya. Tuhan kan menciptakan malaikat sempurna, makhluk immortal. Iya. Tuhan Yesus Kristus menciptakan malaikat, ya. Tetapi yang malaikat yang diciptakan itu ada yang memberontak, ada yang mau
menyamai dia. Dia juga ingin dipuja-puji, ingin juga seperti Tuhan Yesus gitu, ya, berkuasa dan juga yang memiliki kerajaan surga. Itu kan suatu kejahatan. Ya. Kita kalau kita itu yang diciptakan, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan pencipta kita, bukan malah ingin seperti dia, sama seperti dia gitu, berkuasa, ingin disembah, memiliki kerajaan, ya kan? Itu nggak boleh, itu jahat. Nah, makanya malaikat yang diciptakan Tuhan Yesus ingin menyamai Tuhan Yesus, sombong. Makanya ketika dia jatuh dalam dosa disebut iblis, Bang, sehingga Tuhan menyuruh malaikat Mikael untuk mengusir mereka dari surga. Ya. Nah, kalau misalnya malaikat itu jatuh ke surga itu karena ibaratnya karena godaan iblis, berarti iblis lah yang penyebab terjadi. Iya. Ini Betul, pintar Abang. Berarti hanya setuju kan, keburukan itu, kejahatan itu berawal dari iblis. Iya, Bukan dari malaikat yang jatuh. Iya. Ya, Tuhan itu maha kudus, maha suci, maha mulia. Nah, makanya kalau ada di sini yang tidak mau menyembah Tuhan Yesus Kristus, bukan kata saya tapi Alkitab, ya, Yohanes 8, tidak mau taat sama Tuhan Yesus, terus menyatakan iblislah yang menjadi bapamu. Yohanes 8 ayat 4. Iya. Ya. Itu menurut Mbak sih, kalau Itu bukan menurut saya, menurut firman Tuhan, Bang. Iya. Ya, oke Bang, terima kasih Bang. Oke, salam kenal. God bless you, Bang. Karena Mbak itu setuju. Ya. Tekan dulu sama yang lain, Bang. Terima kasih, Bang. God bless you, Bang. Makanya lihat aja tuh, ya, yang tidak mau memanggil Tuhan itu bapaknya, sekalipun dia ngaku-ngaku apologet, lama-lama dia menghina Tuhan terus kerjanya. Ya, hah? Belum KWA. Oh iya betul. Selamat sore Nyimas. Ya, selamat sore. Apakah kakak bersedia membuka kamera? Bersedia. Ya, silakan. Thank you penyadai, thank you. Silakan, cantik, ada yang mau ditanyakan? Gini Kak, aku kan udah lihat live Kak itu dari beberapa minggu yang lalu ya. Sebenarnya penasaran pengen nanya aja. Cuman pengen nanya aja kan. Kakaknya pernah bilang kalau Tuhan Yesus itu manusia pertama di bumi, gimana ya? Bukan, Tuhan itu sang pencipta segala sesuatu. Ya. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Ya, terus yang saya tahu ya, yang saya tahu itu kan manusia pertama di bumi itu kan Nabi Adam kan ya? Ya, Tuhan yang pertama manusia Adam, bukan mana, Nabi. Mbak? Tahu dari mana Mbak sayang, Mbak cantik? Ya, dari kan ada kan di Al-Qur'an itu kan. Mosok. Kalau ya maksudnya ada Oh, dari Al-Qur'an kakak tahu bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Ya. Di mana tertulis kakak cantik? Di ayat berapa ya, lupa ya, pokoknya pernah lihat ya. Saya emang nggak terlalu ngerti gitu ya kan. Cuman saya udah nanya ini bolak-balik, kalau kamu kan nonton udah berminggu-minggu live saya. Ada nggak yang bisa jawab pertanyaan saya? Di mana tertulis dalam kitabmu bahwa Adam itu manusia pertama yang diciptakan? Ya, ada nggak yang bisa jawab? Nggak ada toh yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa nunjukin dalilnya? Iya. Iya sih. Lebih baik jujur sih Mbak, kalau memang nggak pernah baca, nggak pernah. Tapi kalau dengar dari keyakinan orang lain, misalnya dari Kristen, ya jujur aja. Karena di kitab kita ada manusia pertama itu Adam dan istrinya Hawa ada. Iya.
Gitu. Jadi gimana? Mau nyari dulu? Apakah benar tertulis di kitab Mbak manusia pertama itu Adam? Atau gimana? Kalau aku jadi Mbak sih aku turun dulu, aku cari tahu. Kenapa nggak ada? Kalau memang nggak ada. Lalu kalau memang ada, aku akan cari sampai ketemu. Tapi kalau nggak ada, ini saatnya kamu bertindak lebih dalam lagi. Di mana kebenaran yang sesungguhnya? Carilah kebenaran itu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya kan saya maksudnya cuma mau tanya aja gitu. Ya pokoknya kalau misalnya kamu harus berkata-kata sesuai dengan apa yang tertulis di kitab kamu. Misal kalau kamu bilang, kan manusia pertama itu kan Adam kan Mbak, kamu ngomong gitu. Lalu kita tanya, kamu tahu dari mana? Karena itu dari kami, di kitab kami jelas bagaimana cara penciptaannya. Itu jelas, namanya jelas, manusia pertama tertulis dengan jelas. Nah tiba-tiba kamu mengatakan itu, ya kan manusia pertama kan Adam Mbak. Nah kamu tahu dari mana? Nah kalau memang ada tertulis, ayo kita baca sama-sama. Karena Mika ini, kalau memang kamu ngikutin, banyak banget yang naik ke atas ketika ditanya sama kita di mana tertulis, nggak bisa nunjukin. Ada kemarin dari Malaysia, dia ngasih 4 ayat lebih ya Mika ya, ngasih 4 ayat, gonta-ganti kami cari, nggak ada, begitu. Sekalian cari nama Hawa ada nggak di kitabmu. Kalau nggak ada, baru kamu nanti naik lagi. Kalau nggak, tanya ulama, tanya ustadz, kenapa nggak ada gitu. Harusnya kan ada. Kalau memang dasar keyakinan kita itu nama itu ada ya. Katanya kan itu nabi di kamu, ya kan? Iya. Nabi itu sebenarnya kami sering tanya, kenapa ya disebut nabi? Karena dia manusia pertama. Bagaimana mungkin perlu ada nabi? Sementara kan dia langsung berbicara dengan Tuhan waktu itu. Kalau di keyakinan kami, nabi ini kan keperluannya untuk berbicara pada umat, menyampaikan nubuatan atau firman Tuhan pada umat. Nah Adam bicara sama siapa waktu itu? Yang ada kan kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teok templok. Masa dia ngomong sama kodok, kan nggak mungkin gitu. Makanya nabi di tempat kami tidak ada, Adam tidak disebut nabi, begitu Mbak. Oh gitu. Nah ini ada nih di surat Al-Baqarah ayat 31, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Cina. Nah manusia pertamanya mana? Itu aku pernah baca kok, nggak ada kok dikasih tahu ada manusia pertama. Cari lagi Mbak. Ya, macam mana cantik? Iya. Cari lagi, nanti naik lagi. Mbak Mika udah ketemu gitu. Ya jadi aku tuh cuman penasaran aja ya, maksudnya gini teh. Aku dari kemarin kan lihat ya, aku sering nyimak perdebatan kalian gitu ya. Ada yang ngomong nih, katanya kan Tuhannya si Mbak itu katanya manusia ya. Kata siapa? Nggak pernah kami mengajarkan seperti itu. Kami yang tertulis dalam Alkitab itu yang kami beritakan. Kamu suka gosip ya? Ya, makanya tadi saya bacakan firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Itu tubuh dan darah Tuhan, bukan darah manusia. Jadi yang mengampuni dosa-dosa kita tubuh dan darah Tuhan. Darah manusia nggak bisa mengampuni. Hanya tubuh dan darah Tuhan yang bisa mengampuni segala dosa-dosa, sehingga kita bisa bangkit dari kematian untuk hidup yang kekal dan masuk surga. Amin. Ya Mbak, jadi kalau bukan Adam yang manusia pertama dalam kitabmu, siapa ya Mbak? Itu PR ya Mbak ya? Kan Adam itu tidak dikatakan manusia pertama, lalu siapa ya? Ya Mbak ya? Kalau kami jelas, Adam.
Ya, jadi waktu Tuhan Yesus, teman-teman Kristen, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, menyatakan diri dalam rupa seorang hamba, itu tetap disebut Tuhan. Kalau manusia itu berasal dari tanah tubuhnya, dan roh kita berasal dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus jasmaninya berasal dari surga. Makanya sekalipun dikatakan dalam rupa seorang hamba, tapi dia tetap disebut Tuhan. Karena yang datang itu Tuhan. Jadi dia ada dimanapun dia tetap Tuhan. Tuhan Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan, bukan jadi hamba, jadi dari hamba jadi Tuhan, tidak. Tapi dia adalah Elohim itu sendiri, sang pencipta itu sendiri. Ketika dia menyatakan dirinya kepada umat ciptaannya, dia tetap Tuhan. Karena pengampunan tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Ingat ya, pengampunan untuk hidup yang kekal tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, bahkan sekalipun kepada malaikat. Tidak bisa. Jadi yang bisa mengampuni segala dosa-dosa umat manusia untuk bisa bangkit dari kematian untuk hidup yang kekal, itu hanya Tuhan sang pencipta, yang namanya Yeshua HaMashiach. Dan Yeshua HaMashiach adalah 4 huruf tetragrammaton di Ibrani, di perjanjian lama, ya, itu dia sendiri. Makanya hormatilah nama yang kudus ini, yang 4 huruf tetragrammaton yang disebut Adonai Hashem, ya. Di perjanjian lama dia YHWH, itu nama yang kudus. Hormati, muliakan, karena dia sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Sehingga ketika Tuhan disalib, tertulis ada Inri. Inri itu ada dalam bahasa Yunani, Latin, dan Ibrani, ya. Tapi kalau di bahasa Ibrani kan semuanya dalam bahasa Ibrani itu singkatannya jadi YHWH. Karena YHWH itu, ya, aksara Ibrani Yod-Heh-Vav-He, itu artinya lihat tangan, lihat paku. Karena di atas kayu salib Tuhan Yesus Kristus Bapa itu memberikan kita kasih karunia keselamatan. Jadi teman-teman, kalau ada di sini kalian menonton ada apologet atau ada yang live di TikTok ini, dia menghina Yod-Heh-Vav-He, ya, itu pasti bukan dari Tuhan. Karena kita harus menghormati nama yang kudus itu. Yeshua itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat. Karena saya lihat ada orang yang memberitakan ngaku-ngaku apologet, ya, tapi menghina Yahweh. Itu sangat luar biasa, itu penghujatan. Terima kasih adik, terima kasih. Jadi bacalah Alkitab, kalau perlu selidiki bahasa aslinya, ya, supaya kalian tahu siapa Hashem itu sendiri. Dialah Yeshua HaMashiach, Bapa kita yang mulia. Mau ketiduran? Nah. Halo. Waduh, dengar dongeng kau rupanya. Ya. Oke. Enggak, dia mungkin ini, ya. Terima kasih Mbak sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMashiach, Elohim yang perkasa memberkatimu dan mengasihimu, ya. Amin.